itu sempurna. Artinya Islam itu diturunkan Allah SWT itu sudah lengkap. Jadi panduannya itu dari yang paling besar, misalnya tata cara perang gitu ya, atau misalnya yang besar gitu, cara memimpin umat, ilmu siasat, ilmu politik gitu. Sampai hal terkecil, misalnya mau tidur, sampai mau ke kamar kecil itu diatur. Nah, salah satunya ini juga termasuk cara kita bermuamalah. Nah, muamalah ini sebetulnya ada kitab sendiri yang ini lebih detail ya di fikih, namanya kitab muamalah. Jadi mungkin kalau misalnya di pesantren ini ada kitabnya yang khusus membahas semua tentang muamalah. Namun pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang apa yang saya dapatkan ya di pengajian di dekat rumah itu 2 minggu yang lalu. Nama ustadznya adalah Ustadz Muhammadun LCMA. Beliau adalah dosen juga di salah satu kampus dan mengajar ekonomi Islam. Jadi yang akan saya bahas itu adalah yang pertama tadi di ayat 208 tentang Islam. Kemudian Allah SWT berfirman juga dalam surah yang sama Baqarah ayat 275 tadi, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi sudah jelas Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini pun banyak sekali detail tentang penjelasan riba itu seperti apa, tapi itu tidak akan saya bahas sekarang ya, karena tidak cukup juga waktunya. Nah, yang akan saya bahas itu sebetulnya menurut Ustadz ini, yang mudah-mudahan saya nggak lupa, makanya saya tulis catatan. Jadi pada dasarnya kaidah muamalah itu atau kaidah jual beli dalam Islam adalah boleh. Berbeda dengan ibadah. Ibadah itu semuanya diharamkan kecuali yang diperintahkan. Hukum ibadah itu seperti itu. Makanya kalau tidak ada contohnya pada zaman Nabi dan tidak ada fatwa ulama, maka tidak boleh ibadah itu haram, berarti tidak ada tuntunannya. Tetapi muamalah itu hukumnya sebaliknya, al-wasl wal-mubah gitu. Al-wasl muamalah, asalnya muamalah itu boleh sampai ada yang mengharamkannya. Jadi ada 3 sebab yang menyebabkan muamalah itu menjadi haram ya. Jadi yang pertama itu adalah zolim. Maksudnya zolim apa? Zolim itu kalau dalam muamalah itu ada pihak yang merasa dirugikan gitu. Misalnya jual beli dengan paksa ya. Jual beli dengan paksa salah satunya tidak ridho gitu ya, itu zolim. Artinya berarti jual belinya haram, tidak sah. Misalnya yang beli ditodong gitu, kamu harus beli ini jam tangan harganya 2 juta gitu. Padahal ya jam tangan paling harganya 200.000 gitu. Itu kan dipaksa, walaupun jual beli ditodong seperti itu menjadi haram gitu. Artinya tidak sah. Salah satu merasa dirugikan. Jadi hukum asal jual beli yang pertama adalah harus ridho bainahuma. Jadi dua-duanya ridho. Misalnya beli apa? Jajanan. Kita tahu ketika beli jus misalnya di restoran mahal harganya 30.000. Tapi kalau kita ridho ya udah. Dan dia jual 30.000 kita beli karena kan itu tempatnya enak gitu kan, suasananya, atmosfernya enak. Kita ridho untuk membeli jus itu harganya 30.000, maka jual belinya sah. Walaupun untungnya bisa 200% misalnya. Tapi kan mau yang belinya. Nah, itu yang pertama. Tidak ada kezaliman dalam transaksi tersebut. Nah, yang kedua adalah riba. Riba ini sendiri tadi ya, kalau dijelaskan itu ada banyak, ada riba nasai, riba fadil, itu menjadi bahasan sendiri dan sudah pernah saya jelaskan sebelumnya sebetulnya. Riba itu secara singkat adalah tambahan, artinya ketika ada dalam misalnya transaksi jual beli atau pinjam meminjam ya terutama. Kemudian ada juga riba yang karena perbedaan waktu transaksi gitu ya. Misalnya transaksi emas itu harus kontan seperti itu, ada riba nasai dan lain-lain, banyak riba itu. Hukumnya itu yang diharamkan yang kedua setelah zalim. Jadi jual beli yang mengandung riba atau transaksi yang mengandung riba maka itu haram hukumnya. Misalnya kayak pinjam
2 juta dikembalikan 2,5 misal ya, itu contoh ringannya. Tapi banyak sebetulnya riba itu. Itu riba. Yang ketiga adalah gharar. Nah, ini yang akan saya bahas kali ini, mungkin sekitar 5 menit ke depan ya kalau cukup waktunya. Gharar itu artinya tidak jelas. Jadi jual beli yang tidak jelas. Nah, tidak jelas ini seperti apa? Ini ada penjelasannya detail. Ini pengajian sebenarnya hampir 1 jam. 1 jam membahas tentang gharar. Tapi saya coba singkat ya. Karena waktunya cuma 10 menit pada di sini. Jadi nanti kalau nggak cukup disambung boleh. Ya. Yang pertama, gharar itu asalnya tadi tidak jelas ya. Jadi ada 3, di Ustadz Muhammadun ini mencontohkan 3 transaksi pada zaman Nabi yang Nabi langsung vonis ini gharar gitu ya. Mungkin salah satunya masih ada, tapi salah 2 yang nggak ada lagi, jadi sudah jarang gitu ya. Dan salah 3 ya. Yang salah 1 masih ini. Ini saya sebutkan yang udah jarang dulu. Sebentar. Baik. Belum ke situ, sebelum contohnya saya jelaskan dulu. Gharar itu yang tidak jelas ada 2 hal. Yang pertama, barang yang diperjualkannya tidak jelas. Misalnya nih, ada satu orang si A katakanlah menjual. Saya mau menjual mobil. Misalnya 200 juta. Nah, mobil apa? Mobil Avanza, tahun berapa? Tidak disebutkan. Pokoknya mobil aja. Harganya 200 juta. Harganya udah pasti. Tapi mobilnya speknya tidak dijelaskan. Pokoknya saya jual mobil 200 juta, udah. Mau mereknya tidak disebutkan, tahunnya gitu ya. Kemudian spek-spek lainnya, mesinnya gitu. Nah itu gharar karena tidak jelas nih barangnya seperti apa nih speknya. Gitu. Nanti detailnya ada di contoh yang di zaman Nabi ya. Yang kedua, atau harganya yang tidak jelas. Misalnya transaksi, misalnya buah-buahan. Saya jual kurma nih, berapa harganya? Terserah. Atau tidak jelas gitu ya. Tidak jelas harganya, barangnya ada. Itu juga gharar. Ya. Nah, penjelasan dari tidak jelas ini antara 2 barangnya atau harganya ini seperti contoh pada zaman Nabi itu ada yang disebut jual beli batu. Jangan disalahpahami jual beli batu ini membeli batu ya, karena ini istilah yang digunakan oleh Nabi dalam hadisnya gitu. Nah, Rasulullah SAW bai'il haso itu batu artinya. Maksudnya apa? Bukan jual beli batu kali karena itu boleh gitu kan. Tapi jual beli ini pada zaman jahiliyah dulu orang-orang ketika membeli tanah itu ngukurnya pakai batu. Harganya udah ditentuin, misalnya saya mau jual tanah pada si A. Oke, berapa harganya? Misalnya 100 juta. Seberapa luasnya? Kamu ambil batu ini lempar. Pokoknya sampai ujung, nah itu tanah kamu segitu, 200 juta. Nah, pada zaman jahiliyah, orang jahiliyah seperti itu menjualnya. Kalau yang kebetulan belinya itu atletis, misalnya lemparannya mantan atlet lempar lembing misalnya, bisa jauh gitu. Yang jual yang rugi gitu. Dapatnya 200 meter misalnya. Harganya 100 juta misalnya kan. Jadi murah. Kalau yang belinya saya tenaganya kecil gitu. Paling 20 meter, 200 juta gitu sampai dasar gitu. Ya. Ini batu Pak, bukan kok. Jadi ini gharar, artinya harganya ini ya, tapi tidak jelas. Itu contoh jual beli yang pertama. Konsisten. Nah, ini yang dimaksud jual beli batu. Kemudian yang kedua itu adalah jual beli bai'il habalah. Habalah itu sapi yang bunting. Jadi sapi yang hamil, tapi yang diperjualbelikan anaknya. Ya, ini yang harus dipahami, bukan ibunya. Jadi emang niat beli anaknya tapi belum lahir. Yeah. Nah ini mungkin ada ya di kita gitu ya. Ada. Jadi terjadi ketika misalnya nggak harus sapi, ini kan contoh ya salah satu hewan. Misalnya ayam. Ayam ini ayam pendekar, misalnya ayam Bangkok yang keturunannya ini dicari orang gitu. Jadi ketika dia bertelur, masih telur udah dibeli gitu kan. Belum tentu netes. Ini saya beli nih, yang ini udah yang pesen nih telur yang ini gitu.
sama itu juga ya. Atau misalnya beli unta yang turunannya untanya keren gitu, atau beli domba, sama. Selama itu masih di dalam kandungan diperjualbelikan itu goror. Karena belum tahu apakah ini anaknya kembar, apakah anak yang lahir nantinya malah betina bukan jantan lagi, ya, atau cacat, itu belum jelas, goror. Maka pada saat itu dilarang oleh Nabi memperjualbelikan anak atau janin, ya, janin dari hewan yang masih dalam kandungan, ya. Nah, yang ketiga ini yang masih populer di kita, salah satunya adalah jual beli ijon yang tadi disebut Ustaz tadi, ya, adalah jual beli buah yang belum berbuah gitu. Misalnya dari pohon baru muncul bunganya aja. Iya. Saya beli ini rambutan, ya, borongin misalnya 5 juta. Nah, itu tidak sah jual belinya atau goror, haram. Karena belum tahu, belum kelihatan, kecuali sudah berbuah tapi belum diambil, itu boleh. Karena sudah kelihatan, udah bisa dikira-kira ini 5 kilo nih atau 20 kilo, itu boleh. Sama Pak, pokoknya masih bentuknya belum saatnya panen. Kalau sudah saatnya panen boleh, jadi udah kelihatan barangnya. Kalau masih bentuknya bunga itu belum boleh. Boleh kalau sudah bisa diangkat, betul. Karena itu kan suka sama suka. Jadi perkiraan, nggak harus ditimbang. Karena kalau kita menimbang suatu pohon kan lama, gitu. Tapi kalau ini yang dimaksud adalah ijon ini belum ada buahnya atau masih berbentuk mata atau kecil atau bunga gitu. Jadi belum bisa diambil. Kalau enggak kelihatan. Iya, ubi udah masa panen nih. Kira-kira dari luas tanah aja. Borong. Boleh. Kalau misalnya ini, saya nggak tahu ya. Cuman kalau misalnya dia mungkin kalau diambil sampelnya gitu ya. Ubi singkong kentang ya. Cek kelihatan nih ubinya bagus gitu dan setuju dan memang saatnya dipanen tinggal diambil, nggak apa-apa. Ya, karena kan memang buahnya di dalam aja. Tapi sebenarnya coba ambil contoh misalnya 5 pohon diambil, kan yang lainnya akan sama kira-kira kayak sebaran gitu, kan? Itu boleh. Iya. Gitu. Yang nggak boleh, yang belum saatnya dikonsumsi. Nah, itu yang ketiga. Kemudian itu kan yang zaman dulu, ya, goror zaman dulu yang masih dipraktekkan di zaman sekarang gitu. Salah satunya yang 2 tadi, terutama yang sapi bunting dan ijon. Kalau yang tanah kayaknya udah enggak ya, udah kita ngukur pakai meter gitu ya, atau kita manggil orang BPN biasanya. Nah kemudian ini terjadi sekarang goror kekinian. Ini lanjutnya ya, 5 menit lagi deh ya. Goror kekinian itu artinya goror yang terjadi di zaman sekarang gitu ya. Goror yang terjadi di zaman sekarang, misalnya syaratnya itu, goror itu sebetulnya ada syaratnya lagi. Yang pertama harus banyak. Jadi kalau gorornya sedikit itu nggak apa-apa. Contohnya gimana sih? Misalnya gini nih ya. Misal kita ke toko buah. Saya kan sering ke toko buah. Misal beli mangga. Mangga kan disekat kan sesuai dengan spek. Wah, ini matang pohon Pak 25 sekilo. Yang ini matang karbit 20 misalnya, yang ini. Iya. Atau yang ini agak gedean, ini kecil gitu kan. Saya beli 5 kilo misalnya. Saya maunya yang sekilo 2 atau sekilo 3. Ternyata ada yang kecil nih, begitu dapat 5 kilo, ini kok kecil nih, tapi yang kecilnya kan cuma 1 atau 2. Karena kan orang nggak mungkin nimbang 5 kilo, oke ini 1 kilo 5 biji, atau ketika kita beli telur misalnya. Nah itu boleh, karena gorornya kecil. Kecuali misalnya, ketika kita beli buah 5 kilo, busuknya 3 kilo misalnya. Nah itu goror. Ya, kalau belinya 10 kilo yang rusak 2 biji, ya itu wajar, namanya juga buah. Nah itu boleh. Jadi goror yang tidak boleh itu yang banyak, artinya disiasati. Ya, misal beli rambutan setengahnya dioplos, yang hijau semua. Nah itu goror. Ya. Tapi kalau oplosnya kelihatan, Pak, nggak apa-apa. Ketika kita beli kita tahu nih, gitu. Tahu kan itu dioplos, nggak apa-apa. Yang goror itu ditipu, di bawah ditaruhnya gitu misalnya. Ya kita nggak tahu ternyata busuk semua terus setengah di bawah.
Pemacuran gitu ya. Ada itu yang tentang Bitcoin itu kan kita kan nggak pernah tahu tuh. Itu berapa? Kalau itu boleh ditanyakan Ustadz Majid ya. Cuma kalau menurut saya, kalau kita nggak ngerti tentang apa yang kita tahu, mendingan jangan.